Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ada lagi ya perubahan. Sebelum kita awali kelas kita pagi ini, kita berdoa atas nikmat, rahmat dan kepasrahan kita pagi ini. Berdoa di sidang ilmu warzuqna Muhammad yang berkaya lanjutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Kita lanjutin kembali bacaan buku ya, Solving Ego. Teman-teman yang belum punya bukunya, kalau di nabung gitu ya, biar bisa lihat, oh gini ya cara orang nulis. Ini kan dia membahasakan dirinya sendiri gitu. Jadi pikiran di dalam identitasnya dengan ego. Jadi pikiran itu masih bermakom ketubuhan lah ya. Jadi pikiran perasaan itu masih jadi pikiran perasaan ini tergantung dia makom spiritualnya apa gitu ya. Kalau makom spiritualnya masih makom material, makom ketubuhan, maka pikiran perasaannya ya didominasi oleh hal-hal yang sifatnya ya antroposentris ya. Kalau dia makom spiritualnya itu adalah makom ketuhanan, maka pikiran perasaannya itu akan didominasi oleh hal-hal yang sifatnya transenden. Itu penting ya. Jadi pikiran di dalam identitasnya dengan ego berdasarkan definisi tidak dapat memahami realitas. Jadi secara definisi itu tidak mungkin ya. Tidak mungkin memahami realitas. Karena ini kan maksudnya itu karena masih bermakom pada ketubuhan gitu. Jika bisa, ia akan langsung melarutkan diri begitu mengenali sifat ilusinya sendiri. Hanya di luar paradoks pikiran mentransendensi ego sesuatu yang hakikat aktual ya. Jadi setelah makom ketubuhan gitu dilarutkan, nanti proses larutnya itu ya naik progresif kan. Nah, ya proses melarutkan makom ketubuhan tuh ya dia progresif. Pelan-pelan ke 200 dulu, 50, 400. Ini kan proses sampai kemudian itu mulai larut ya, mulai larut makom ini kalau di peta Hawking itu di 605 ya. Di 600-an lah. Jadi, tapi kemudian itu kan baru tahap pertama kan. Baru melarutkan makom ketubuhan. Belum menguatkan makom
ketuhanannya kan. Jadi setelah 600 itu orang mulai berjuang untuk terus-menerus menguatkan makom ke ketuhanan sekaligus melarutkan makom ketubuhan gitu. Jadi selalu dinamis ya. Pada di tahap-tahap awal tuh malah kalau belum kuat ya. Jadi kalau makom ketuhanan itu dia pasif, maka hidup itu kan nggak bisa pasif kan. Maka yang hidup lagi itu makom ketubuhannya. Misalnya katakan LOC 700, tapi tiap hari main game, itu nggak hidup ininya itu. Nggak hidup makom ketuhanannya gitu. Karena makom ketuhanan itu harus aktif. Dia harus melakukan sesuatu yang kreatif gitu. Sesuatu yang kreatif. Jadi itu ini sifatnya dinamis gitu. Sifatnya dinamis. Persoalannya kan adalah ketika misalnya S besar itu dia harus ke masa lalu kan, menyembuhkan masa lalu seluruh kemanusiaan, nggak bisa hanya pasif gitu. Nah itu yang tidak terlatih gitu, tidak terlatih untuk memahami penyembuhan. Jadi nggak boleh pasif kalau sudah tinggi itu, kalau enggak ini nanti menguat lagi gitu. Dia menguat. Sebelumnya kan nggak ada ingatan apapun tentang makom ketuhanan itu. Pokoknya ya setelah itu kan mulai pecah ya, mulai ada ingatan. Tapi biasanya sih kalau di awal-awal itu ingatan makom ketuhanan tuh ya kalau lagi ada beban gitu. Kalau lagi banyak duit ya ngopi aja terus mancing, iya kan? Mancing. Nanti kalau ya itu awal-awal ya begitu memang. Sampai dia kemudian itu muncul rasa tanggung jawab besar terhadap jiwa ya, terhadap kemanusiaan, bahwa kehidupan ini itu harus selalu naik ke tingkat yang lebih tinggi. Kalau aku mancing terus ini ya kayak gini aja gitu, stuck. Jadi dia nggak bisa pasif ya. Karena kalau pasif tuh untuk menjaga kemawasannya itu berat. Kamu harus melakukan meditasi transendental berarti. Ya kan? Ya daripada pasif mendingan dinamis sambil ngajar, baca buku, ngoreksi buku gitu. Pokoknya sesuatu harus, masa kok spirit diam-diam baik. Ya itu yang kadang-kadang orang belum ya masih tidur lagi gitu ya. Masih tidur lagi. Seperti itu. Ya itu memang ada fase-fasenya sih ya. Nanti kan ada fase matangnya itu, fase dewasa sebagai yang bermakom ketuhanan. Ya mungkin masing-masing orang ya beda ya fase dewasa. Tapi mungkin gak jauh-jauh lah, 900 itu kayaknya udah matang ya. Artinya dia udah punya purpose tuh harus purpose itu diperagakan terus-menerus gitu ya. Purpose-nya. Itu membutuhkan cara hidup baru loh. Membutuhkan cara hidup baru. Nah itu yang rumit itu, cara hidup barunya ini kan harus dia create sendiri gitu. Harus dia create. Jadi yang sulit justru itu ya. Yang sulit itu adalah bagaimana menurunkan makom ketuhanan ini menjadi dalam kemanusiaan. Itu kan harus gaya hidup baru, visi baru, purpose baru gitu. Lah setelah begitu baru nanti dia punya posisi sosial.
Kalau enggak ya enggak punya. Hidup di langit aja ngawang-ngawang gitu ya. Belum, jadi makom ketuhanannya belum berkepastian di dalam kemanusiaannya gitu. Itu tantangan tersendiri. Makanya enggak boleh pasif, Pak. Yes. Enggak boleh pasif. Harus mencari jalan untuk mengaktualkan dirinya gitu ya, melalui proyek-proyek kemanusiaan. Jadi itu 700 itu masih perang dengan anak. Waduh, nyindir siapa ini ya? Masih ini nyindir siapa ya? Ya suka hilaf gitu. Waduh, kecil res. Jadi 700 itu justru makom ketubuhan itu terlihat pada orang-orang sekitar kita dan itu mengganggumu gitu. Tidak lagi terlihat pada dirimu, pada tubuhmu, tapi terlihat pada orang-orang di sekitarmu. Minta keproi wong iku ya. Mengingatkanku makam es kecilku kok udah tak belajar tinggi-tinggi, malah dia yang ingatin lagi. Makanya kalau ini ya ngajar saya. Belajar nata-nata gitu ya. Itu yang sudah 700-an. Ini kan belum banyak ini. Mari kita bahas aja yang baru 200-an gitu. Dimensi 4 itu udah, dimensi 4 itu memang justru keberpastian sebagai ketubuhan itu tambah kuat, diperkuat oleh pikiran dan perasaan. Kalau dimensi 4 tambah diperkuat oleh pikiran dan perasaan, diperkuat oleh jabatan dan uangnya. Jadi dimensi 5-6 itu baru melepas penguat-penguat dari makom ketubuhan itu. Dimensi 7 itu baru hadapi makomnya itu. Dimensi 5-6 itu baru, kan ada penguatnya kan, makom ketubuhan itu. Itu baru dicopot itu di dimensi 5-6 gitu. Penguatnya ya satu, yaitu tadi hal-hal yang uang, jabatan, kekuasaan. Itu penguat-penguat makom ketubuhan. 5-6 itu dicopotin semua. Suruh miskin dulu. Karena itu kamu kaya kan pada akhirnya, ya kamu kayanya malah memperkuat makom ketubuhanmu. Ya miskin dulu aja 20 tahun. Suene. Lagi mana? Wong itu kamu sudah kamu perkuatkan, harus kamu lemahkan secepat mungkin. Makanya kan orang harus menjalani laku spiritual. Jadi sebenarnya penderitaan orang-orang yang katakan bangkrut, berantakan, itu kan sebenarnya peluang. Jadi penguat dari makom ketubuhannya itu lemah. Jadi nggak ada alasan untuk ya udah, aku mendingan tak copot aja makomnya itu, penguatnya juga udah nggak ada, sudah lemah semua, ya kan? Toh sudah lemah semua, kan seperti itu. Lah sudah kelamaan miskin dimiskinkan lagi. Ya itu soalnya masih ingin orang ya, ini ya, orang yang belum pernah kaya itu dia masih ingin memperkuat makom ketubuhannya gitu. Masih kepingin kaya, orang kaya aja sudah lepas-lepasin, kalau kamu masih kepingin kaya, itu kan ketinggalan zaman itu. Makanya itu nggak usah punya masa depan gitu. Ya itu nggak usah punya masa depan, orang kaya aja nih itu dilepasin kok. Kamu orang miskin malah pingin memperkuat makom ketubuhannya, itu kan kebalik. Saya pas berangkat ke Giriloyo nggak ketemu pengemis. Setelah pulangnya kok malah banyak bertemu pengemis. Itu gambaran ini tuh maksimal. Itu gambaran. Itu gambaran dalam diri berarti. Ya jadi bagi yang miskin tuh
nggak capek-capek untuk melepaskan gitu ya. Nggak ada yang harus dilepaskan gitu. Paling yang harus dilepaskan itu ya hayalannya sendiri gitu ya. Hayalan tuh kaya itu aja yang paling yang berat gitu. Karena masih hayalan kalau udah mau dilepaskan gitu ya. Ya kan? Jadi repot itu. Repot gitu ya. Yang 300 masih oleng gitu. Wah, 300 itu masih ingin memperkuat toh. Ingin memperkuat makom ke tubuhannya melalui uang, jabatan, kekuasaan. Jadi sama-sama berat itu. Yang sudah kaya itu harus melepaskan yang material itu, yang masih miskin harus melepaskan angan-angannya. Itu lebih berat lagi, melepaskan angan-angan loh. Kalau melepaskan yang sudah berbentuk kan mudah, iki angan-angan. Ditangkap jadi yang lain gitu. Wah, lebih susah. Ya, yang miskin harus melepaskan kepalanya gitu kan. Tidak hanya melepaskan saldonya gitu. Nah, mbak berat. Lebih sulit melepaskan angan-angan. Lebih sulit. Yes, kalau saya ingin Pajero nih. Nah itu biasanya yang nggak punya itu melepaskan keinginannya yang sulit. Ya kan? Sementara yang kaya melepaskan, lebih mudah yang kaya itu melepaskan apa yang sudah dimiliki. Caranya gampang ya. Nanti tinggal bikinin pondok kayak Mas Imam, udah habis semua kan. Jadi yang lain, jelas proses pelepasannya itu bisa ditransformasi melalui ya sedekah, hadiah gitu-gitu. Nah, tapi kalau yang belum punya, masa mau sedekain hayalan? Sedekain hayalan ya. Ya. Itu lebih sulit lagi ya. Seperti itu. Ya itu jadi nggak melepaskan makom ketubuhan tuh sebenarnya sama saja. Entah orang kaya, entah orang miskin, beratnya sama. Yang miskin melepaskan betapa menderitanya, diganggu hayalan, terus berpikir nanti kalau saya kaya, nanti saya nggak akan begini pret, nanti kalau udah kaya juga berat, itu sama aja. Yang masih miskin tuh harus banyak melepaskan kesedihannya. Sementara yang kaya harus melampaui ketakutannya. Ketakutan nggak punya kuasa, ketakutan nggak punya harta, ketakutan nggak punya jabatan. Ya itu cobaannya, tantangannya. Jadi sebenarnya miskin kaya itu semuanya punya beban yang sama dalam menempuh makom spiritualitasnya. Jadi pengambilannya itu memang ya, saya termasuk yang bagian yang miskin, gak ada yang dilepaskan. Ya, ya tapi ada juga sih waktu. Tapi pelepasannya itu melalui proses alamiah, pembangkrutan. Melalui proses pembangkrutan itu kan, ya itu proses pelepasan gitu ya, biar nggak makin kuat makom ketubuhannya. Ini bangun siap-siap itu ya, sun cucunya jangan dilekati gitu. Itu jadi itu hanya alat gitu, nggak usah ada ini akan memperkuat kekuasaanku gitu ya, Pak tajir mau bangun jalan di kampungku gitu. Saya itu seperti itu. Kemudian sadarilah, dia nyadari sepanjang waktu bahwa diri Anda yang sejati itu bermakom ketuhanan gitu. Bukan bermakom ketubuhan. Bermakom ketubuhan itu sesuatu yang dipelajari di sini. Tapi kan ini apa?
ingat-ingatlah sebenarnya. Sadari ya belum bisa nyadar, ingat aja. Atau percayalah ya. Percaya aja dulu nggak apa-apa. Bahwa kamu itu punya makom ketuhanan. Satu-satunya yang menghalangimu untuk mengalami makom ketuhananmu itu adalah makom ketubuhan gitu. Seperti itu. Makanya kemudian tuh baik yang mulai dari miskin maupun yang mulai dari kaya itu harus dibekali pemahaman filosofis yang kuat gitu. Dengan pemahaman filosofis yang kuat itu kesedihan, ketakutan, hayalan-hayalan itu bisa disaring. Itu gunanya belajar filosofis. Bisa disaring, bisa kamu saring dengan filosofis non-linier. Ya, filosofis non-linier. Seperti itu. Kalau nggak ada filosofisnya, kamu akan dipermainkan oleh hayalan. Kamu akan dipermainkan oleh dunia gitu. Jadi filosofis spiritual itu sebagai tangga untuk mendapatkan. Jadi posisi filosofis. Kalau dari bawah itu posisi filosofis kamu harus punya gitu. Dari posisi filosofis itulah kamu akan pelan-pelan melepaskan makom kematerialan itu. Jadi makom kematerialan itu dilepaskan oleh proses filosofis spiritual. La ilaha illallah itu kan, ya kan? Seperti itu. Setelah dilepaskan oleh posisi filosofismu, baru kamu punya posisi spiritual, kan gitu. Jadi aslinya ya nggak mungkin orang itu bisa mampu melepaskan posisi spiritual ketubuhannya. Ketubuhan ini yang melahirkan kebutuhan nih, kan begitu. Kan kebutuhan itu mengakar pada ketubuhan kan. Nggak mungkin kamu bisa lepasin sendiri itu, wong enak. Ya kan? Nggak mungkin kamu bisa lepasin sendiri makom ketubuhan itu tanpa ada ajaran yang memandunya dan tanpa ada mentor yang membersamainya. Hampir nggak mungkin, tertutup kemungkinan. Kecuali kamu dapat wahyu. Itu pun Pak Wahyu masih belum mau ke Semarang. Seperti itu. Jadi kita mesti paham strukturnya ya. Kan di sini. Paling luar ini kan posisi sosial kan ini. Posisi sosial. Lapisan kedua itu posisi filosofis dan posisi psikologisnya. Kemudian yang di dalam itu posisi spiritualnya. Lapisan-lapisannya. Nah, kamu selalu menghayalkan punya posisi sosial yang enak. Mau garong posisinya siapa gitu. Perolehan kan gitu kan. Yang dipikirin orang kan adalah saya ingin punya posisi sosial yang enak kan. Apa-apa ada. Ya tapi masalahnya kamu mau ngambil posisi sosialnya siapa? Kamu warismu ya cuman sendal 2. Sama saja sama Quran kecil. Itu pun Qurannya nggak kamu baca, kamu anggap ini ajimat. Ya kan? Orang yang hanya belajar posisi psikologis, posisi filsafat, lo itu nggak bisa, masih banyak pengangguran loh, di sosialnya, nggak bisa punya posisi sosial. Orang yang punya posisi sosial itu, kalau tidak yang tidak punya warisan ya, kamu harus punya posisi spiritual dulu. Kayak ceramah Mbah Ahmad kemarin kan, kamu harus punya posisi spiritual itu dicintai di langit.
maka yang di bumi itu akan mencintaimu. Jangan jual diri di bumi. Tolong cintai aku ini. Saya kan salah satu penerima zakat ini, tolong. Jangan gitu, Mbak Uun. Kalau di bumi kamu belum punya posisi sosial, cepat-cepat ganti, lepaskan makom ketubuhanmu dan ya sebisa mungkin, secepat mungkin berkepastian di makom ketuhanan, biar dicintai di langit. Kalau kamu dicintai di langit itu ada aja pokoknya, nggak usah kerja dapat baju. Tapi nanti dia akan punya posisi sosial sendiri. Nanti itu, jadi berkepastian di langit itu harus berkepastian juga di bumi. Biar sahadatnya lengkap. Ya kan, berkepastian di langit harus berkepastian juga di sosial gitu. Seperti itu. Nggak bahaya tak? Ada orang pusat pokoknya. Ada orang pusat, guys. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk berkepastian di makom ketuhanan itu kamu harus dulu melepaskan keberpastianmu di makom ketubuhan. Dan itu bebannya sama. Makanya progresif aja 5 poin, 5 poin, 5 poin. Mulai dari sekarang gitu. Yang sampai semakin menguat, makin berat. Wah, nyesal banget nah saya nggak saya ikutin dari SMP. Sekarang dia udah pintar, wes, lagi ngejar jabatan. Terus gimana itu, Bang? Ya, banyak-banyak bacain Fatihah aja, wes. Serahin aja, wes. Iya, yang telat. Maksudnya telat bersamai gitu. Akhirnya dia makin kuat makom ketubuhannya. Dan itu secara psikologis, psikospiritual. Makom ketubuhan itu sudah kuat. Kalau sudah umur 7 tahun. Sudah kuat. Tenang Pak Suhadi, kalau sudah 900 nanti Islami tempel terus. Waduh. Itu kalau dia punya posisi sosial gitu kan. Kalau nggak punya posisi sosial, ya siapa yang mau salam tempel? Lama-lama itu dalam mimpi, nanti salam tempel dalam mimpi. Bangun-bangun kecewa, cuma mimpi. Kalau itu harus punya posisi sosial. Jadi kita ini spiritualnya ini nggak memversuskan posisi sosial. Cintai di bumi maka akan dicintai cintai di langit. Langit dan bumi itu harus punya berkepastian gitu. Nggak bisa kok hanya berkepastian di langit, di bumi nggak ada posisinya. Ya gimana kamu? Itu kamu menunjukkan spiritualnya nggak ada gunanya sama sekali. Tidak berguna sama sekali. Seperti itu. Bang, kalau puasa 7 malam bisa nggak? Biar cepat naik sosial, nggak bisa. Sosial itu kamu harus menyumbang sesuatu dalam peradaban. Nggak bisa kamu tirakati terus kamu jadi bupati. Itu bupati di zaman Majapahit ya iso, tapi kan udah nggak ada. Jadi kamu kalau di sosial itu kamu harus membangun peradaban, memberikan percepatan pertumbuhan penyembuhan di dalam kemanusiaan. Itu baru kamu punya posisi sosial. Saya aja dulu gitu. Kopdar dulu ya toh. Biar orang tuh oh iya ya manfaat juga sebenarnya ilmu ini. Jangan langsung aku udah 700 nih. Wayai salam tempel. Yoi. Ya nggak bisa gitu. Ya pokoknya kerja sosial dulu lah. Ya kan. Kamu teliti dulu sosial itu. Ya harusnya kalau makanya makom tingginya itu harus diuji. Harusnya itu memang dia bisa punya berkepastian makom sosial yang tinggi. Harusnya. Kalau mau, kan ada yang nggak mau. Ada yang nggak mau. Kalau di PCI harus mau. Jangan nggak mau gitu.
Jangan nggak mau. Salam tempel ban. Seperti itu. Jadi itu apa namanya, dia harus, soalnya gitu, ada yang nggak mau. Terus pokoknya aku gini ya, toh seluruh penderitaan sosial aku bisa tanggung gitu. Aku langsung nggak ada, langsung 700 sih. Jadi dia daya kreatifnya itu nggak diberi posisi sosial, harus diberi posisi sosial. Seperti itu. Tapi ada juga yang nggak mau. Aku hanya bertahan hidup aja lah di sosial ini. Toh masjid masih banyak. Buat apa? Ya buat tempat tidur. Sekaligus tidur, kalau tidur malamnya di dekat keranda mayat itu kan sekaligus diangkut. Kan banyak yang begitu juga. Tapi memang harusnya itu kalau dia bermakom spiritual tinggi, berkepastian, dia harus juga berkepastian di sosial. Dan seperti itu. Kayaknya orang-orang di zaman Umar itu kalau ada orang, ini orang kok sudah ikut kelas pencerahan, kerja, waktunya kerja kok malah di masjid, ya kan? Itu sama Umar diincar gitu. Diincar. Ayo, cari berkepastian di sosial gitu loh. Jangan mancing aja kamu. Jangan main game aja kan. Jangan nonton aja itu, karena itu kecuali nonton untuk penelitian, biar saya berkepastian di sosial gitu. Justru pencerahan itu yang berat itu adalah berkepastian di sosial itu. Karena itu membutuhkan proses kreatif. Tapi sama beratnya sih. Sama beratnya. Ya, seperti itulah ya. Seperti itu. Oke, itu dulu ya. Yang penting itu tahu kasenya gitu ya. Bahwa kamu menderita, kamu nggak happy, kamu meaningless. Entah posisimu itu berharta atau enggak. Itu karena makomnya itu harus dilepas. Itu berarti kemelekatan, keterikatan pada makom ketubuhan. Lepaskan secepat mungkin. Ikut progresif 5 poin nggak apa-apa lah. 5 poinnya itu kan bermaksud itu adalah pelepasannya gitu. Lepaskan. Jangan nggak dilepasin. Udah naik 5 poin, alhamdulillah saya mau pergi dulu lah Bang Aslar, mau cek anak cucu dulu gitu ya. 3 tahun lagi baru 5 poin. Lah itu sampai zamannya Rafathar jadi presiden belum selesai pelepasannya gitu. Gitu loh Mbak Un. Naik 5 poin pulang dulu lah, jenguk kebun terong saya di Purwokerto. Ya kamu, pelepasannya itu harus digaspol gitu. Lepaskan. Dan itu melalui proses progresif melepaskannya. Begitupun dengan penguatan keberpastian makom ketuhanan melalui progresif juga. Gitu. Oke, harus yang sudah tinggi-tinggi ini ingat loh, sanatnya itu berkepastian sosial juga, tidak hanya berkepastian. Karena itu diuji, betul-betul sudah berkepastian di ketuhanan enggak ini? Akan dilihat. Jangan tuh belum. Waduh, aliran tarekat jomblo seperti itu katanya tercerahkan, tapi ya cuma duduk diam sampai gondrong rambutnya. Nyindir siapa ini? Ini nyindir siapa kira? Untung tapi aku nggak duduk diam lah ya. TBP lancar, pokoknya aman Mas Imam. Pokoknya TBP seminggu 3 kali, Kamisan seminggu 2 kali, transendensi Senin, Selasa, Kamis full nggak absen, berarti bukan sampai gue duduk diam sampai gondrong gitu ya. Oh teman saya lah saya jangan-jangan duduk sendekap nggak mikir rabi lo, ini kok nyerempet ini. Ini kalimatnya bersayap nih. Wah ini ya promosi natural spray dari Mas Camim, silakan diorder nih.
Jadi sekarang Mas Caging ini udah jadi pengusaha Deo Natural Spray gitu ya. Resellernya udah se-Indonesia pokoknya. Tembus sampai di Konoha. Nah itu ya, sekarang sedang berkepastian sosial lah, sip. Yang apa? Berkepastian sosial melalui Deo Natural Spray. Jangan lupa bikin reseller di Konoha gitu, Zimbabwe lah pokoknya. Yang lengkap. Oke lah itu dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Swat, terima kasih teman-teman. Insya Allah Jumat besok tanggal 23 ya, kita ada mentoring PLOS. Bagi teman-teman yang mau mendaftar, silakan segera registrasi. Kita bertemu minggu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.